Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Prayoga. Selamat datang di video tutorial Orange Data Mining. Dalam video ini, kita akan mengulas tentang aplikasi Orange Data Mining dan Exploratory Data Analysis. Itu kita harus mengenal dulu apa itu Orange Data Mining. Orange Data Mining merupakan aplikasi data mining secara visual dan interaktif menggunakan widget. Sebelum kita menggunakan Orange Data Mining, kita harus mendownload aplikasi Orange Data Mining di website orangedatamining.com/download. Sana ada pilihan untuk Windows dan macOS, disesuaikan dengan sistem operasi Anda. Lalu ada fitur-fitur Orange Data Mining. Berikut adalah fitur Orange utamanya. Yang pertama ada Exploratory Data Analysis, kedua ada Pre-Processing Data, ketiga ada Data Mining, dan keempat ada Visualisasi Data. Yang pertama ada Exploratory Data Analysis. Exploratory Data Analysis merupakan teknik yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik data. Di sana ada grafik, plot, distribusi, geomap, dan tabel. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang percobaan saya menggunakan aplikasi Orange Data Mining Exploratory Data Analysis. Sana saya akan menggunakan dataset Iris, yaitu Iris ini adalah dataset yang umum kalau kita belajar data mining. Iris ini merupakan bunga. Dia punya 3 spesies. Yang pertama ada Iris setosa, Iris virginica, dan Iris versicolor. Dan tujuan dataset ini untuk mengetahui jenis bunga dari ukuran kelopak bunganya. Di sini saya akan mengeksplor data iris ini dengan menggunakan tabel atau tabel pivot, menggunakan rank, korelasi, scatter plot, distribusi, box plot, dan juga feature statistiknya. Sekarang kita buka aplikasi Orange ya. Nanti akan muncul welcome screen seperti ini. Sini bisa kita buka project Orange yang dibuat dan kita bisa membuat yang baru. Di sini kita klik new. Nah, di sini kita bisa menggunakan widget-widget yang akan kita gunakan nanti. Di sini ada data. Nanti kita bisa menggunakan widget ini yang berhubungan dengan data, transform, visualis, dan lain-lainnya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kita akan mencoba mengeksplorasi data menggunakan dataset Iris. Sini kita klik file. Widget ini akan menjadi sumber ataupun tempat terjadinya proses atau tempat output dari pemodelan yang sudah kita buat. File ini adalah widget yang berfungsi untuk membaca data dari suatu file yang nanti bisa kita gunakan di Orange ini. Sini untungnya dataset Iris ini sudah ada bawaan dari aplikasi Orange-nya.
jadi kita tidak perlu mendownloadnya lagi, tinggal klik aja yang ini, yang iris. Sini kita bisa lihat ada new atribut, sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan iris. Iris ini spesiesnya. Di sini ada 3, yaitu Histotosa, versicolor, dan virginica. Dari dataset ini diketahui ada kelopak bunganya panjangnya, terus lebarnya. Kita perlu mengetahui spesiesnya. Di sini kita akan mengeksplorasinya. Di sini pertama kita ingin lihat data tabelnya. Cara kita melihatnya sebagai data tabelnya, di sini kita perlu menyambungkannya dengan cara seperti ini, tinggal di-select. Nah, ini artinya sudah tersambung. Nah, setelah jadi suatu hubungan, akhirnya di sini kita bisa melihat. Nah, di sini kita melihat datanya. Ini 5,1, 3,5, terus 1,4. Terus ada versicolornya, ada virginica. Di sini kita bisa melihat untuk data kita sebagai tabel. Sini kita akan membuat tabel lagi, tapi dengan tabel pivot. Kita bisa mencarinya di bawah sini, di transform, dan kita bisa klik yang ini. Apa sih itu pivot tabel? Pivot tabel adalah sama-sama tabel, tapi di sini kita bisa melakukan agregasi. Nah, contoh kita ingin fiturnya kita melihat rata-rata untuk sepalnya. Ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Sini kita kolomnya bisa memilih kolomnya apa. Value-nya kita bisa pilih yang iris. Nah, value-nya kita bisa memilih yang sangat. Saya pengen lihat jumlahnya. Saya bisa melihat modusnya, nilai terbesarnya, nilai minimalnya, semuanya bisa terlihat dari sini dalam menggunakan tabel pivot. Sekarang kita coba untuk melihat rank atau relevansi fitur. Kita akan menyambungkannya ke file. Sini kita bisa klik.
di sini kita bisa melihat rank dari hasilnya dan key-nya. Di sini kita bisa melihat informasinya, terus ANOVA dan lain-lain. Nah, di sini ada 3 yang bawaannya. Terus yang paling relevan, yang kita paling bagus, yaitu ada petal length dan petal width. Punya skala yang besar, yaitu 0,5 dan 0,53 dibandingkan dengan sepal length dan sepal width-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu tentang atribut yang kita pakai untuk melakukan pemodelan. Selanjutnya kita akan melihat korelasi. Di sini kalian jika sulit untuk menemukan widgetnya, kalian bisa melakukan seperti ini dan ketikkan yang mau kalian pilih. Di sini saya akan memilih correlation. Nah, di sini kita bisa memakai korelasi, ada korelasi Pearson dan Spearman. Nah, di sini ada korelasi petal length, itu ada 0,963. Lalu ada petal length yang nilainya 0,872. Berarti korelasinya besar ya. Nah, setelah korelasi kita bisa melihat petanya dengan diagram pencar. Di sini kita bisa menggunakan namanya scatter plot. Nah, kita bisa double klik. Nah, di sini bisa muncul. Nah, contoh di sini ada sepal width dengan petal width. Nah, di sini ada warna-warnanya. Di sini kita bisa mengubah shape-nya. Jadi ada segitiga, ada tanda silang, ada tanda lingkaran. Di sini kita bisa mengubah size-nya, mengubah labelnya, kita bisa memberikan kecerahannya, pastinya, dan simbol size-nya kita bisa besarkan seperti ini. Di sini ada pilihan lagi di bawahnya. Di sini ada show color legends, atau warnanya bisa seperti tampilan di layar ini. Bisa lihat grid line-nya, untuk regression garisnya, dan lain-lainnya. Di sini cukup banyak ya fiturnya. Kita lanjut ke distribusi. Kita cari, kita distribusi. Kita klik
Nah, di sini muncul distribusinya. Sini kita bisa klik yang Cephaloid, Total Length, Total Weight. Sini kita bisa milih fiturnya. Sini ada garisnya. Bisa diubah juga. Di sini ada 3 puncak iris. Yang paling tinggi di sini ada iris setosa, yang kedua ada iris versicolor, yang iris virginica. Ini menurut total width-nya. Kalau dengan yang sepalanya Nah, sudah itu, setelah tahu tabel distribusi, kita bisa memvisualisasikan dengan box plot atau disebut juga dengan peta garis. Dari sini bisa box plot. Oke. Nah, di sini berisi 5 statistik serangkai, yaitu ada minimum, nilai maksimum, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di bawah ini ada ANOVA. ANOVA di sini ada nilai P sama dengan 0,0, yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara means-nya. Sini ada bisa juga compare medians-nya, dan bisa juga no comparison-nya, tidak dibandingkan. Nah, iris sentosa di sini ada kuartil pertamanya ada 4,8, 5.0, dan 5.2. Nah, itu aja dari box plotnya. Kita lanjut yang terakhir, ada feature statistik, yaitu dengan satu widget ini kita bisa melihat banyak widget dari kayak distribution, table, correlation, dan lain-lain. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat ada nilai minimumnya, nilai maksimum, dan juga distribusinya. Sebelumnya kita membuat satu-satu dengan distribution dan correlation, pivot. Nah, di sini widget statistik ini kita bisa lihat semuanya. Kita bisa milih juga. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang Orange Data Mining dan juga mengeksplorasi data analisis ini menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Sekian dan
Terima kasih.